Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini hujan lagi dan di rumah berantakan banget. Oke, kali ini aku akan bahas tentang servis Daihatsu Ayla di 40.000 km. Ini adalah video lanjutan yang aku bikin dari bulan Juli tahun lalu, yaitu pernah juga servis 30 km. Di situ ada biayanya, kejadiannya, runtutan, dan saran-saran yang aku berikan kepada teman-teman jika mau servis ke bengkel Daihatsu resmi. Jadi buat kalian yang mau nonton lagi, tapi panjang banget, bisa klik di sini atau lihat di link yang ada di bawah deskripsi ini. Dan hari ini saya akhirnya servis 40.000 km. Walaupun dalam rentang waktu yang lebih dari 1 tahun ya, gara-gara pandemi saya jadi jarang nyetir. Dan akhirnya 10.000 km berikutnya tercapai 1 tahun lebih kemudian. Nah, tadi baru aja aku servis hari Jumat, dapatnya pagi karena pengalaman yang lalu aku dapatnya agak siang, itu jam 10 gitu kan. Akhirnya aku nunggu lebih lama lagi karena harus ketambahan jam istirahat mereka gitu. Jadinya panjang banget, dan hari ini aku servis 40.000 di jam 8 pagi. Dan aku datangnya jam 8 kurang sedikit sih. Habis masuk di sana langsung disambut sama satpamnya, disuruh cuci tangan, cek suhu dan protokol kesehatan. Terus ngobrol-ngobrol sama service advisor-nya untuk tanya-tanya biayanya apa aja yang diganti, berapa rupiah gitu. Dan akhirnya dapatlah ketemu nominal sekitar 1,850 kurang atau lebih. Saya lihat oke, akhirnya pengerjaan servis pun dilakukan. Nah, setelah selesai kita dapat kwitansi ini ya. Pembayarannya apa aja sih? Dan untuk kilometer 40.000 itu untuk mobil itu termasuk servis yang besar ya, dan emang biayanya agak mahal. Biasanya tuh servis 900, 1 juta, apa 1,2, dan ini bisa sampai 1,8 karena 40.000 km banyak yang harus diganti, khususnya oli-oli. Langsung aja kita bahas habisnya berapa duit dan apa aja yang dikerjakan. Oke, di sini langsung dari halaman pertama udah tertera. Jadi habisnya itu untuk jasa. Jadi untuk jasa montirnya, untuk jasa pengerjaannya itu 661.000. Dan dipotong 40.000. Jatuhnya 620.000. Jadi sebetulnya ada program potongan 10%. Jadi sebetulnya habisnya itu jasanya cuma 564.000. Cuma karena ada PPN 10% jadi totalnya 620.000. Terus barang-barangnya, part-part yang diganti, oli, apa gitu, itu totalnya 1.166.500 dan enggak ada potongan ya. Terus barangnya, spare partnya tuh apa aja sih yang diganti di 40.000 km? Benar, agak beribet. Nah, di sini langsung aja dari pengerjaan jasanya dulu. Itu kena yang namanya engine tune up. Jadi total harganya 176.000 dan ada potongan 10% yang tadi. Terus ada brake bersihkan rem. Jadi remnya dibersihin, itu ada 4 roda. Dan itu juga diskon 10% dan harga totalnya 138.600. Terus ada servis besar, itu termasuk pembersihan mesin, terus ngecekin pokoknya mesinnya dibersihin gitulah, ganti oli juga, terus ganti oli filter. Itu kena jasanya murah sih, 45.901, jadi 46.000 lah. Terus ada spurring dan balancing roda. Spurring itu harganya 130.000. Kalau balancing 4 roda itu 110.000. Jadi spurring dan balancing ini tuh tentang ban ya. Jadi bannya biar nggak miring dan pokoknya posisinya bener gitulah, biar nggak memberikan efek yang buruk kepada mobil gitu. Katanya sih kalau mobil sering
lama dipakai jauh-jauh itu nanti bannya kayak ada apa miring-miring dikit gitu, nggak lempeng gitu. Nah itu dibereskan di spooring dan balancing roda. Sebetulnya aku nggak ngerasa apa-apa sih sama bannya sih. Jadi karena udah 5 tahun nggak pernah spooring sama balancing roda, ya oke aja deh aku ambil. Terus spare partnya tadi kan udah ya, jasanya sekian. Sekarang partnya ya. Partnya ini meliputi part mobil dan oli-oli dan kayak semprot-semprot pembersihan gitu kan. Yang pertama itu ada formula spesial. Jadi ini adalah oli mesinnya. Dan di sini kualitinya itu cuma habis 2,3. Jadi kan oli mesinnya Ayla itu 3 liter kurang. Kalau nggak salah itu 2,7 liter ya, 2,7 liter kayaknya. Di sini makainya cuma 2,3. Barangnya itu cuma dipakai 2,3 aja. Dan satu barangnya itu 150.000. Itu biasanya olinya per apa ya? Per liter atau apa ya? Jadi olinya per liter itu 150.000 kalau nggak salah, dan dipakai 2,3. Jadi kayak 3 botol, tapi yang botol ketiga itu nggak habis. Jadi di sini dihitungnya bener-bener apa yang dipakai. Jadi 2,3 kali 150.000. Dan di sini yang dipakai 5W30 ya, settingan oli mesinnya. Dan totalnya dari 150.000 dikali 2,3 jatuhnya 375.000. Terus ada Profi Silicone Spray. Kalau nggak salah nih semprotan untuk biar karet-karet di kayak jendela itu tuh nggak keras gitu. Karet-karet kayak di pintu mobil biar tetap kenyal gitu. Sebetulnya sih penting nggak penting sih. Cuma karena cuma 26.000 aja, ya udah deh nggak apa-apa. Jadi di sini tuh semprotannya tuh satu semprotan tuh 52.000. Tapi karena hanya memakai sepertiganya dari satu semprotan itu, kita cuma dikenakan biaya 26.000. Terus ada Profi Carbon Remover. Jadi ini buat bersihin ruang engine yang apa ya, ada di busi-busi itu kayaknya. Dan di sini catatan saya businya nggak diganti ya. Soalnya businya udah ganti di servisan lalu. Jadi di antara 30.000 dan 40.000 km saya tuh pernah servis sekali gitu kan. Itu ganti busi karena aku ngerasa ngempos gitu. Nah, di sini carbon removernya 220.000, tapi cuma dipakai sepertiga aja. Jadi kenanya cuma 110.000. Terus ada air sanitary. Jadi ini pembersihan kayak apa ya, membersihkan udara di kabin mobil. Jadi biar bersih, anginnya yang nyemprot dari AC juga wangi gitu. Dan alhasil setelah mobilnya jadi, itu kayak apa ya, kayak habis di laundry dalamnya. Wangi banget, kayak anduk yang habis di laundry gitu. Terus ada elemen sub AC oil. Ini oli apa ya ini ya? 27.000. Tadi bilangnya sih oli mesin kan udah. Terus ada oli rem, ada oli transmisi, ada oli gardan. Ini oli yang mana ya? Sub AC oilnya. Tapi cuma 27.000 aja. Terus ada cairan rem, brake fluid, 60.000. Jadi harganya satu tuh 30.000. Tapi karena kita pakainya 2, jadi kenanya 60.000. Terus ada blade wiper LH. Jadi ini wiper bagian kiri. Itu satunya kenanya 38.000. Dan untuk tahun kelima ini saya putuskan untuk ganti wiper ya. Sebetulnya sih nggak ada bermasalah sih. Cuma waktu hujan kadang apa ya, wipernya tuh kayak kurang bersih gitu. Ya memang udah waktunya diganti ya. Udah 5 tahun, udah sering kena panas juga, kena hujan. Terus ada juga wiper yang kanan, itu harganya 55.000. Jadi wiper yang kiri sama wiper yang kanan tuh mahalan wiper yang kanan ya. Terus setelah itu ada engine Police A100 mili, harganya 33.000 aja. Sebetulnya barangnya 70.000 tapi cuma terpakai 0,3, jadi kenanya 35.000 aja. Pembulatan ya ini ya, mungkin
habisnya 0, jadi 0,3 dihitung setengah gitu. Jadi kenanya 35.000. Terus ada Sigma Plus Chamber Cleaner. Itu harganya 35.000. Jadi lagi-lagi terpakai cuma 0,3 aja, sepertiga aja. Jadi barangnya 70.000 dipakai sepertiga, kita cuma cukup bayar setengah aja. Ya lumayan lah, lebih irit ya. Kalau kita di bengkel lain biasanya kan langsung kita disuruh beli gelondong gitu. Harus kalau nggak habis ya silahkan bawa pulang dan akhirnya kita nggak pakai. Kalau di sini benar-benar dipakai efisien dan efektif ya. Terus ada Sigma Plus Brake Cleaner lagi. Itu 37.500, harganya 75.000 tapi terpakai sepertiga lagi. Sepertiga atau setengah ya? Terpakai sepertiga dan kenanya jadinya 37.500 dari harga satuannya 75.000. Terus ganti sama fan belt yang buat muter mesin itu harganya 67.000. Jadi itu nggak bisa dipakai sepertiga atau setengah ya, kan cuma satu barang aja. Jadi satunya tuh 67.000. Jadi fan beltnya udah baru. Terus ada United Unigear Oil, ini kayaknya oli transmisi. Itu kenanya 200.000. Nah, ini cukup mahal ya. Jadi satu olinya itu 60.000 dan kita kena 2,3. Jadi kita bayar berapa ini? Olinya tuh 80.000 tapi kok bisa kena 200.000 ya? Oh bener. Jadi 2 dikali 2,3 berarti ya pembulatan 200.000 kenanya, bener. Dan itu aja biaya jasa dan spare partnya, dan totalnya jasanya 620.000 dan barang yang dipakai itu 1,166.000 dan totalnya yang aku bayar tadi 1.787, jadi 1,7.087.000 sekian. Jadi sedikit lebih murah dari estimasi tadi 1.850, lebih turun 100.000. Dan kalau aku mau ngirit sih sebetulnya tadi yang kayak apa itu silikon spray buat yang karet-karet itu nggak aku pakai. Terus yang balancing roda, spurring itu juga nggak aku pakai. Air sanitary juga nggak aku pakai. Misalkan mau ngirit ya, itu 4 yang nggak aku pakai itu sebetulnya yang itu ya. Terus sama wiper mungkin juga bisa nggak aku ganti juga kalau mau ngirit. Dan itu aku bisa menghemat biaya itu sampai kurang lebih 500.000. Tapi karena udah lama nggak servis, udah lebih dari setahun juga, akhirnya ya oke lah aku ganti aja sekalian biar pemakaian kedepannya lebih aman, lebih tahan lama dan lebih sehat mobilnya. Dan enaknya servis di Daihatsu itu mobilnya dicuci sampai bersih. Jadi aku tadi datang mobilnya kotor, pulang-pulang udah bersih, wangi, dan part-partnya yang lama itu kayak wiper tadi juga udah dimasukin ke mobilnya. Jadi beneran servisnya memuaskan sekali dan service advisornya juga enak. Aku ajak ngomong juga enak. Dan ini ada garansi 14 hari misalkan ada kenapa-napa. Jadi untuk servis Daihatsu resmi ini aku beneran suka banget. Mungkin kelihatan agak mahal, cuma sebetulnya servisnya bagus banget. Ada garansinya. Terus juga di sana juga ada cemilannya. Cuma kali ini cemilan nggak ada, cuma ada minuman aja. Ada teh sama kopi, ada toilet, ada tempat tunggu, ruangan ber-AC. Masih dicucikan mobilnya. Masih ada internetnya juga, tadi lumayan kenceng, 20 Mbps ya, lumayan buat ngisi waktu. Dari jam 8 sampai setengah 12 aku nunggu mobilnya jadi. Ya, tadi emang rada lama sih nunggunya, padahal udah datang pagi. Tapi at least nggak sampai tabrakan sama jam istirahat mereka. Jadi it's nice sih, walaupun estimasinya itu setengah 11 paling lama, tapi akhirnya setengah 12 baru jadi. Dan seperti itu aja pengalaman servis 40.000 km. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang mau servis mobil dapat gambaran berapa sih biayanya kalau 40.000 km ini aku serviskan ke Daihatsu resmi. Dan mungkin kelihatan mahal, cuma kan kelihatan ya tadi part-partnya tuh apa aja yang diganti. Kalau kalian ke bengkel-bengkel yang harganya lebih murah kan dia kan memang mungkin cuma spesialis satu aja, mesin aja, dan mesinnya juga mungkin cuma dibersihin aja, jadi kelihatan lebih murah. Tapi sebetulnya memang ya emang yang di
servis cuma bagian itu aja, yang diganti cuma bagian itu aja. Kalau ini agak menyeluruh, jadi lebih aman dan lebih oke gitu. Jadi seperti ini servisan Ayla tahun 2015, dan ini masih di tahun kelima dan masih lancar dan sehat aja mobilnya. Jadi sekian aja videonya, terima kasih bagi yang udah nonton. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa komen aja di bawah, bisa saya bales. Oke, terima kasih. Bye.